Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 semester 2 yang beranggotakan 11 orang, yaitu Weni Rizky Wardani, NPM E625012, Vita Kristanti E625011, Nadia Daleta E625039, Desak Nyoman E625024, Dela Setiawati E625035, An Umilah E625015, Ewis Nurhaliza E525010, Gede Tony E625061, Elena Nurfitriani E625046, Momon Sandi E625007, dan Yayu Sri Setiani E625073. Akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mereview channel Pecah Telur. Di sini kami mengambil 2 buah judul. Yang pertama, bongkar resep donat enak, pedagang ini gak takut ditiru, rezeki sudah diatur. Dan yang kedua, Pak Sutri sukses, punya 5 mobil dari ternak puyuh, dari 500 ekor jadi 150.000 ekor. Baiklah, pembahasan pertama yaitu hasil review. Judul yang pertama, bongkar resep donat enak, pedagang ini gak takut ditiru, rezeki sudah diatur. Gambaran umum dan tujuan video. Video ini kami ambil dari kanal YouTube Pecah Telur yang memiliki lebih dari 1,5 juta pelanggan. Di video ini menampilkan wawancara dan demonstrasi langsung oleh pedagang donat sukses mengenai rahasia resep agar donat lezat dan empuk. Dan penjelasan menyeluruh mulai dari pemilihan bahan baku, pembuatan adonan, pembentukan, hingga teknik penggorengan kualitas tinggi. Di video ini juga memperkenalkan alat pendukung seperti cetakan donat kayu, loyang khusus, dan oven listrik multifungsi. Pada video ini menekankan kepercayaan bahwa berbagi pengetahuan tidak akan mengurangi rezeki, melainkan kita membantu perkembangan bersama. Dan tujuan video berbagi pengetahuan teknis, yaitu menyediakan panduan detail pembuatan donat berstruktur ideal yang mudah diterapkan untuk skala rumahan maupun usaha. Dan yang kedua, menginspirasi calon pengusaha, memotivasi kita sebagai penonton untuk berani memulai bisnis kuliner yang menjanjikan dengan modal yang sangat terjangkau. Yang ketiga, menanamkan pola pikir positif, yaitu mengajarkan nilai keterbukaan dalam berbisnis dan menghilangkan rasa takut akan persaingan karena percaya rezeki sudah diatur. Dan yang keempat, sumber belajar praktis, menjadi sarana edukasi otodidak yang efektif melalui demonstrasi langsung beserta tips dan trik agar hasil produksi tidak gagal. Awal mula dan latar belakang. Seorang ibu yang bernama Tuti Sunarni, Elok, atau yang sering disebut Bu Elok, memulai perjalanannya sekitar 43 tahun yang lalu di Trenggalek. Menariknya, latar belakang beliau ini bukanlah seorang pengusaha kuliner, melainkan seorang pembantu bidan atau seorang perawat di BKI Aisyah. Nah, dia memutuskan berhenti bekerja karena ia harus mengikuti suaminya yang pindah tugas ke Trenggalek. Dan di mana saat itu Trenggalek masih sangat sepi. Nah, karena kondisi lingkungan yang sepi tersebut, Bu Elok mulai mencari hobi hingga akhirnya
ia mencoba mengikuti lomba resep keluarga di majalah Kartini. Beliau berhasil menjadi juara 1 tingkat Jawa Timur dengan resep kelinci panggang. Dan kemudian beliau dikirim ke Jakarta, ke Universitas Trisakti, dan meraih juara 2 tingkat nasional. Nah, sejak saat itu, namanya mulai dikenal luas sebagai sosok yang pintar memasak, dan beliau bahkan sering dipercaya oleh pemerintah daerah seperti era Pak Harmoko dan Gubernur Pak Larso untuk menyusun menu di pendopo. Analisis strategis atau SWOT. Yang pertama adalah strengths, kekuatan. Reputasi dan personal branding yang kuat, pengalaman 43 tahun, dan prestasi juara nasional membuat sosok Ibu Elok menjadi jaminan kualitas atau trust di mata pelanggan-pelanggannya. Kualitas bahan premium, penggunaan tepung import, dan butter memberikan nilai tambah yang membedakan rasa produknya dari donat yang biasa dijual di pasar. Jaringan luas. Posisi Ibu Elok sebagai Ketua Paguyuban Pengusaha Kue dan Pembina Bogasari memberikan akses informasi dan relasi bisnis yang kuat. Kemudian produksi yang stabil, penjualan 300 hingga 500 pieces donat per hari menunjukkan basis pelanggan setia yang sangat kuat. Yang terakhir, keterbukaan resep. Mentalitas tidak takut ditiru justru menciptakan loyalitas dan ekosistem di mana murid-muridnya tetap menghormatinya sebagai pionir. Kemudian, weakness atau kelemahan. Pertama, ketergantungan pada sosok pemilik. Bu Elok masih terjun langsung memantau produksi setiap subuh. Hal ini menunjukkan operasional belum sepenuhnya bisa ditinggalkan oleh pemilik. Yang kedua, harga jual yang tinggi. Penggunaan bahan premium memaksa harga jual menjadi lebih mahal, yang mungkin akan sulit dijangkau oleh segmen pasar menengah ke bawah. Ketiga, suksesi generasi. Sempat ada masa di mana anak-anaknya kurang tertarik menekuni bisnis ini, meskipun saat ini sudah mulai teratasi dengan tim yang baru. Analisis strategi selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Peluang yang bisa kita lihat dari video ini yaitu yang pertama adalah kolaborasi modern, di mana tim Donat Elok ini melibatkan tim anak muda untuk urusan interior dan pemasaran digital yang dapat menarik pasar milenial dan Gen Z yang lebih luas. Peluang yang kedua yaitu ekspansi menu premium. Mengingat Donat Elok sudah memiliki basis konsumen kelas menengah ke atas yang loyal, Donat Elok bisa merambah ke produk pastry atau dessert premium lainnya. Peluang selanjutnya yaitu bisa menjadi pusat pelatihan kuliner. Mengingat banyaknya orang yang belajar ke beliau, ada peluang untuk memformalkan kursus tersebut menjadi Akademi Kuliner Elok. Peluang yang terakhir yaitu bisa membuka franchise atau cabang. Dengan nama besar Elok, sangat potensial untuk dibuka di kota-kota lain dengan sistem kemitraan. Analisis strategi selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah fluktuasi harga bahan impor. Donat Elok ini karena sangat bergantung pada tepung impor untuk menjaga kualitas rasa, sehingga kenaikan harga bahan baku global atau nilai tukar mata uang dapat menggerus margin keuntungan jika tidak dikelola dengan strategi harga yang tepat. Ancaman yang kedua yaitu inovasi kompetitor muda. Saat ini banyak muncul pengusaha muda yang sangat gesit. Mereka membawa inovasi rasa yang lebih berani, mungkin lebih eksperimental, serta didukung dengan teknik pemasaran di media sosial yang sangat agresif. Sehingga jika tidak terus berinovasi dalam hal konten dan varian rasa, dapat beresiko kehilangan relevansi di mata konsumen. Ancaman yang terakhir yaitu persaingan harga. Ada kompetitor lain yang menggunakan bahan baku biasa seperti tepung lokal atau margarin standar, sehingga mereka bisa menjual produk serupa dengan harga jauh lebih murah yang menantang persepsi nilai pelanggan. Hal-hal yang dapat dipelajari dari video ini yaitu yang pertama, fondasi mindset positif.
Dari video tersebut, hal utama yang dapat dipelajari adalah pentingnya memiliki mindset positif dalam menjalankan usaha. Pedagang donat dalam video menunjukkan bahwa ia tidak takut berbagi resep karena percaya bahwa rezeki setiap orang sudah diatur. Sikap ini mencerminkan pola pikir yang tidak melihat orang lain sebagai ancaman, melainkan tetap fokus pada usaha sendiri. Hal ini mengajarkan bahwa rasa percaya diri dan keyakinan terhadap usaha yang dijalani sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua yaitu penentu keberhasilan. Dari video tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak hanya ditentukan oleh resep atau produk, tetapi juga oleh keterampilan dan konsistensi. Meskipun resep dibagikan, hasil yang diperoleh setiap orang bisa berbeda tergantung pada cara pembuatan, pengalaman, dan ketelitian dalam prosesnya. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengolah produk serta menjaga kualitas secara konsisten menjadi faktor penting yang membedakan satu penjual dengan yang lain. Selanjutnya dapat dipahami bahwa faktor pelayanan dan kepercayaan pelanggan juga berperan besar dalam kesuksesan usaha. Pedagang yang sudah memiliki pelanggan tetap akan lebih mudah mempertahankan usahanya karena telah membangun kepercayaan. Sikap ramah, kualitas rasa yang stabil, serta pelayanan yang baik akan membuat pelanggan terus kembali meskipun banyak pesaing dengan produk serupa. Terakhir, yang ketiga yaitu filosofi berbagi ilmu. Dari video ini mengajarkan bahwa berbagi ilmu tidak selalu merugikan, justru dapat membuka peluang yang lebih luas. Dengan berbagi, seseorang bisa dikenal lebih banyak orang dan bahkan mendapatkan kesempatan baru. Sehingga keberhasilan dalam usaha tidak hanya bergantung pada rahasia produk, tetapi lebih pada sikap, konsistensi, keterampilan, dan cara membangun hubungan dengan pelanggan. Hal yang dapat diamati yang pertama yaitu proses pembuatan donat. Pada awal video terlihat proses pembuatan donat sedang dicelup atau dilapisi coklat menggunakan sarung tangan dan spatula. Yang dapat kita amati yaitu dari kebersihan saat produksi makanan, penggunaan sarung tangan saat menyentuh makanan, teknik melapisi donat dengan topping secara rapi, penggunaan wadah stainless steel yang higienis, yang terakhir, kerapian dalam bekerja. Yang kedua, branding dan identitas usaha. Terlihat tulisan nama toko yaitu Donat Elok Science 1990. Usaha ini memiliki identitas atau merek tersendiri. Tahun berdirinya menunjukkan pengalaman dan kepercayaan pelanggan. Untuk tampilan logonya sederhana tetapi mudah diingat. C. Tata ruang dan dekorasi toko. Ruangan ditata rapi dengan dekorasi daun, rak, kulkas display, dan pencahayaan yang baik. Yang dapat diamati, tempat usaha dibuat nyaman dan menarik, dekorasi sederhana bisa meningkatkan kesan profesional, produk disimpan dalam kulkas display agar terlihat bersih. Sosok pemilik usaha. Terlihat seorang ibu yang sedang diwawancarai, yang dapat diamati yaitu pemilik tampak percaya diri, berpenampilan rapi dan sopan, menunjukkan pengalaman dan menjalankan usaha, dan mampu menjelaskan usahanya dengan baik. E. Cara komunikasi. Video berisi wawancara sehingga terlihat bagaimana pemilik berbicara. Yang dapat diamati yaitu dari cara menjawab pertanyaan dengan tenang, bahasa yang sopan, penyampaian pengalaman secara jelas, sikap ramah kepada penonton. Lalu, ada hal yang dapat ditiru. Yang pertama, menjaga kebersihan produksi yang bisa ditiru, yaitu memakai sarung tangan saat mengolah makanan, menggunakan alat bersih, menjaga area kerja tetap rapi. Manfaatnya agar makanan lebih higienis dan konsumen lebih percaya. Hal yang dapat ditiru selanjutnya yaitu kreativitas produk. Yang pertama, menambahkan topping menarik. Yang kedua, membuat tampilan donat yang cantik. Yang ketiga, menjaga kualitas rasa dan bentuk. Manfaatnya, produk lebih diminati pembeli, nilai jual meningkat. Selanjutnya, membangun usaha dengan identitas sendiri. Yang pertama, membuat nama usaha yang unik. Kedua, membuat logo yang sederhana. Ketiga, menjaga konsistensi merek. Manfaatnya mudah dikenal pelanggan dan menjadi ciri khas usaha. Selanjutnya, pelayanan yang baik yang bisa ditiru dari video tersebut. Yang pertama, ramah kepada pelanggan.
kedua berbicara yang sopan, ketiga menjelaskan produk dengan jelas. Manfaatnya yaitu satu, pelanggan merasa nyaman, yang kedua bisa menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya ketekunan dan semangat berusaha. Dari video terlihat usaha ini sudah lama berjalan. Yang bisa ditiru dari video tersebut adalah yang pertama, tidak mudah menyerah, yang kedua konsisten menjaga usaha, yang ketiga terus berkembang walau ada tantangan. Manfaatnya, yang pertama usaha bertahan lama, yang kedua mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya, yang dapat dikembangkan dalam bisnis donat elok yaitu yang pertama, pengembangan produk atau product innovation untuk mengikuti minat pasar yang mempunyai varian topping dan rasa yang banyak akan menjadi pengalaman rasa bukan sekedar donat biasa. Yang pertama yaitu varian rasa kekinian seperti matcha, red velvet, tiramisu, dan lain-lain. Tren ini terbukti diminati di pasar donat modern. Yang kedua, donat sehat atau premium, rendah gula atau gluten free. Yang ketiga, custom donat atau edisi khusus seperti ulang tahun, wisuda, dan lain-lain, seperti konsep donat cookies atau custom. Selanjutnya, branding dan kemasan. Selain bahan baku yang premium, kemasan produk juga harus disesuaikan karena banyak UMKM gagal berkembang karena kemasannya yang biasa saja. Yang pertama, gunakan box donat estetik yang premium untuk membranding donat premium. Yang kedua, buat slogan untuk produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi musiman dengan memanfaatkan momen musiman seperti Lebaran ataupun Natal dengan membuat produk yang awalnya hanya jajanan biasa bisa dinaikkan menjadi produk hadiah seperti paket hampers, lalu paket hadiah ulang tahun, dan juga paket bundling untuk donat dan kartu ucapan. Kemudian yang keempat adalah digital marketing. Digital marketing ini merupakan kunci utama dalam memasarkan produk donat. Dengan membuat beberapa video pendek sederhana dan rutin diunggah di platform media sosial bisa memaksimalkan proses marketing. Contohnya yaitu membuat konten yang menarik, misalnya behind the scene proses pembuatan donat, konten testimoni pembeli, video sinematik penyajian donat, foto estetik, ataupun endorsement beberapa seleb TikTok ataupun selebgram untuk menambah exposure pada produk. Selanjutnya yaitu tentang modifikasi. Modifikasi yang terlihat dalam video tersebut, modifikasi operasional dan produk. Yang mana yang pertama, skala produksi massal, beralih dari produksi sederhana ke sistem terstruktur menggunakan wadah besar untuk efisiensi tinggi. Yang kedua, sistem kerja yang terorganisir, di mana alur kerjanya konsisten mulai dari adonan, pembentukan hingga penggorengan dengan pembentukan tim. Kemudian selanjutnya adalah fokus kualitas dan harga. Produk sederhana dengan kualitas rasa atau tekstur yang stabil, menggunakan bahan yang premium serta harga yang kompetitif. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi volume. Menitik beratkan pada volume penjualan tinggi dibandingkan kerumitan variasi produk. Kesimpulan dari video tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan usaha donat tidak semata-mata ditentukan oleh resep atau keunikan sebuah produk, melainkan oleh cara pelaku usaha mengelola proses produksinya secara konsisten, efisien, dan terstruktur. Terlihat bahwa donat diproduksi dalam jumlah besar dengan sistem kerja yang rapi, mulai dari pembuatan adonan hingga penggorengan, pembentukan tim sehingga mampu menghasilkan produk dalam skala massal dengan kualitas yang tetap terjaga. Selain itu, strategi yang digunakan lebih menekankan pada harga yang diuntukkan kalangan menengah ke atas dengan bahan yang premium. Penjualan dalam volume tinggi bukan pada variasi produk yang rumit. Hal ini membuktikan bahwa kesederhanaan produk justru dapat menjadi kekuatan jika diimbangi dengan konsistensi rasa dan kesediaan barang. Di sisi lain, video tersebut juga menekankan pentingnya pola pikir dalam berusaha, yaitu tidak takut terhadap persaingan atau peniruan resep. Pedagang dalam video percaya bahwa rezeki telah diatur sehingga ia lebih memilih untuk fokus pada kualitas kerja dan keberlanjutan usahanya dibandingkan menyembunyikan rahasia dagang.
Sikap ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis lebih dipengaruhi oleh disiplin, ketekunan, dan sistem yang baik daripada sekedar ide atau resep itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kunci utama kesuksesan dalam usaha tersebut adalah kombinasi antara mindset yang tepat, manajemen produksi yang efisien, serta strategi penjualan yang berorientasi pada volume dan konsistensi. Pak Sutri yang sukses mempunyai 5 mobil dari ternak puyuh, dari 500 ekor jadi 150.000 ekor. Baik, gambaran umum video. Kisah ini menggambarkan perjalanan bisnis dari skala hobi atau sampingan menuju industri menengah besar. Pertama, ada fase awal, yaitu perintis. Dimulai dari 500 ekor puyuh. Pada tahap ini, peternak biasanya masih melakukan semuanya secara mandiri, mempelajari karakteristik burung, manajemen pakan, dan mencari celah pasar. Dari 500 ekor adalah angka belajar yang risikonya masih terukur. Kemudian fase pertumbuhan atau ekspansi. Lonjakan dari 500 ke 150.000 ekor menunjukkan adanya reinvestasi keuntungan. Pasutri tersebut kemungkinan besar tidak menghabiskan laba awal untuk konsumsi, melainkan memutar kembali modal untuk menambah kandang dan populasi secara bertahap. Ketiga yaitu skala ekonomi. Dengan 150.000 ekor, bisnis ini sudah mencapai economy of scale, di mana biaya personal per ekor menjadi lebih efisien. Daya tawar terhadap supplier pakan meningkat dan serapan pasar. Biasanya telur puyuh sudah masuk ke level distributor besar atau pabrik pengolahan. Yang keempat yaitu hasil nyata, diversifikasi aset. Kepemilikan 5 mobil bukan sekedar pamer kemewahan, melainkan simbol keberhasilan manajemen finansial. Dalam bisnis peternakan, mobil seringkali berfungsi ganda sebagai kendaraan personal atau logistik, telur atau pakan, dan aset pribadi. Tujuan video. Ada beberapa tujuan utama mengapa gambaran kesuksesan ini diangkat. Yang satu, pertama yaitu inspirasi dan motivasi bisnis, yang menunjukkan bahwa sektor agribisnis, khususnya unggas kecil seperti puyuh, memiliki potensi keuntungan yang sangat besar jika dikelola dengan serius dan konsisten. Kedua yaitu edukasi tentang pentingnya ketekunan, yaitu proses oriented, menekankan bahwa kesuksesan tidak instan. Perbedaan antara 500 ekor dan 150.000 ekor membutuhkan waktu, trial and error, dan daya tahan mental yang kuat. Yang ketiga yaitu mengubah stigma sektor pertanian atau peternakan, yaitu adalah membuktikan bahwa menjadi peternak tidak selalu identik dengan kemiskinan atau kerja kotor. Dengan manajemen modern, peternakan bisa memiliki taraf hidup yang setara atau bahkan melebihi pengusaha di sektor perkotaan. Yang keempat yaitu validasi pasar, memberi informasi secara implisit bahwa permintaan pasar terhadap telur atau daging puyuh sangat stabil dan tinggi, sehingga mampu menopang populasi hingga ratusan ribu ekor. Awal mula dan latar belakang bisnis telur puyuh tersebut. Awal mula yang terjadi yaitu pada saat tahun 2003, Pak Sutri tersebut menggadaikan motornya untuk menjadi modal awal membuka bisnis tersebut. Setelah pulang merantau dari Malaysia pada tahun 2000 sampai tahun 2003, tanpa membawa banyak hasil, Bapak Nur Halim memulai ternak puyuh hanya dengan 500 ekor. Pada tahun 2003, modalnya didapat dari menggadaikan satu-satunya sepeda motor yang ia miliki. Kemudian dengan kerja sampingan. Di awal merintis, Bapak Nur Naim harus bekerja di sampingan sebagai tukang cat atau pekerjaan apapun yang ditawarkan orang lain untuk menopang kehidupan sehari-hari. Sementara sang istri membantu memberi pakan puyuh. Dengan hidup mengontrak, pasangan ini menjalani masa-masa sulit dan hidup mengontrak rumah selama 6 tahun karena belum memiliki modal untuk membangun rumah sendiri. Proses pertumbuhan dan strategi bisnis. Bertahap dan fokus. Dari 500 ekor terus menambah populasi secara bertahap. Pada tahun 2005, mereka mulai menunjukkan kemajuan yang bisa mempekerjakan 1 orang karyawan. Diversifikasi untuk modal kandang, hasil dari telur puyuh untuk memelihara ayam kampung. Hasil penjualan ayam tersebut kemudian digunakan untuk biaya pembangunan kandang baru agar tidak mengganggu perputaran uang puyuh. Kemudian dengan membeli lahan sendiri pada tahun 2010, dengan perjuangan yang panjang, pada tahun 2010 mereka mampu membeli tanah dan membangun kandang permanen di atas lahan sendiri. Awal mula dan latar belakang. Menghadapi kegagalan dan bangkit kembali. 1. Itu terpaan virus. Bisnis mereka tidak selalu mulus. Mereka pernah mengalami masa jatuh bangun, termasuk saat ternak mereka habis terkena virus. 2. Kerugian besar saat corona. Kejadian paling berat
saat pandemi COVID-19, di mana mereka kehilangan sekitar 70.000 ekor puyuh akibat virus. Dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah, namun mereka berhasil bangkit kembali dengan bantuan pinjaman bank dan manajemen yang disiplin. Kunci kesuksesan atau mindset bisnis. Manajemen waktu dan stok. Strategi utama mereka adalah mengisi bibit puyuh saat harga sedang murah, sehingga saat harga telur naik, mereka sudah dalam posisi siap panen. Jadi di sini mereka sudah menang start. Kenyamanan kandang. Mereka sangat memperhatikan sirkulasi udara dan kebersihan kandang agar puyuh tidak stres dan produksi telur tetap maksimal. Pembukuan yang kuat dan ketat. Keberhasilan mereka juga didorong oleh pengelolaan keuangan dan pembukuan yang rapi. Pencapaian saat ini populasi puyuh mereka mencapai 150.000 ekor dengan dukungan 15 orang karyawan harian. Perputaran uang fantastis, omset atau perputaran uang harian mereka diperkirakan mencapai sekitar 100 juta yang mencakup penjualan telur, bibit hingga pakan. Hasil nyata dari hasil ternak puyuh ini, mereka telah memiliki 5 unit mobil dan aset properti yang luas. Analisis strategis atau SWOT. Strength, di mana kekuatan, pengalaman dan keahlian teknis. Berpengalaman sejak 2003, mereka sangat memahami seluk-beluk pemeliharaan puyuh, mulai dari pakan hingga penanganan penyakit. Sistem manajemen kandang yang baik, fokus pada kenyamanan puyuh, ventilasi udara, kipas, dan kebersihan, yang terbukti menjaga stabilitas produksi telur. Integrasi bisnis. Tidak hanya menjual telur, mereka juga menjual pakan, bibit, dan baterai, sehingga sumber pendapatan lebih beragam. Efisiensi biaya. Strategi menggunakan hasil ternak ayam kampung untuk membangun kandang baru menunjukkan manajemen modal yang cerdik tanpa menunggu arus kas utama. Kepercayaan perbankan di sini memiliki track record yang baik sehingga mudah mendapatkan suntikan modal dari bank untuk bangkit saat jatuh. Analisis strategis berikutnya yaitu kelemahannya. Ketergantungan pada tenaga kerja manual. Dengan 15 karyawan, operasional sangat tergantung pada kedisiplinan manusia. Jika kontrol melemah, kualitas produksi bisa menurun. Risiko operasional tinggi, kematian puyuh bersifat harian dan pasti ada. Rasio 5 ekor per 1000. Jika tidak dikelola dengan ketat, ini bisa menguras keuntungan. Lokasi tetap. Usaha peternakan seringkali terkendala oleh masalah amonia atau bau, yang bisa memicu konflik dengan lingkungan jika pemukiman semakin padat. Baik, ada analisis strategis. Itu ada peluang. Peluang lagi terdiri dari permintaan pasar yang tinggi. Merupakan produk afkir, puyuh pedaging terserap dengan sangat baik oleh warung-warung dan pengepul besar. Kemudian ada ekspansi jaringan distribusi. Berpeluang untuk memperluas jangkauan penjualan pakan dan bibit keluar wilayah Blitar. Kemudian ada pemanfaatan limbah. Kotoran puyuh yang dibersihkan 1 minggu 2 kali memiliki potensi untuk diolah menjadi pupuk organik bernilai ekonomis tinggi. Kemudian ada momen harga strategis menang start, mengisi kandang atau harga murah. Memungkinkan mereka meraup untung berkali lipat saat harga telur melonjak. Kemudian ada ancaman. Nah, ancaman ini berupa ada wabah penyakit virus
yaitu ancaman terbesar adalah virus seperti yang dialami saat corona, yang bisa menghabiskan puluhan ribu ekor dalam waktu singkat. Kemudian ada fluktuasi harga pakan. Kenaikan harga pakan pabrikan secara tiba-tiba dapat memperkecil margin keuntungan secara drastis. Kemudian ada ketidakstabilan harga telur. Harga telur puyuh yang fluktuatif di pasar sering membuat peternak pemula gulung tikar jika tidak memiliki cadangan modal yang kuat. Jadi, yang dapat kita pelajari dari video ini yaitu skalabilitas dan manajemen risiko, fundamental operasional, strategi finansial dan pasar, inovasi dan aset. Skalabilitas dan manajemen risiko itu yaitu memulai dari skala kecil, yaitu di mana dia memulai dari 500 ekor untuk memahami risiko dan meminimalkan kerugian di tahap awal belajar. Kemudian ada keberanian mengambil risiko, ekspansi yang didasari oleh perhitungan matang. Nah, untuk fundamental operasionalnya, di sini kita harus konsisten, disiplin tinggi dalam perawatan harian dan ketekunan jangka panjang. Kemudian ada efisiensi, manajemen pakan, kandang, dan tenaga kerja yang terencana untuk mengontrol biaya operasional. Kemudian ada strategi finansial dan pasar. Reinvestasi yaitu memutar kembali keuntungan menjadi modal untuk memperbesar skala usaha. Diperlukannya di sini manajemen keuangan ya. Kemudian analisis pasar, memanfaatkan permintaan telur puyuh yang stabil untuk pertumbuhan berkelanjutan. Nah, kemudian ada inovasi dan aset, yaitu adaptasi terhadap perubahan harga pakan dan teknologi peternakan agar bisa tetap relevan. Kemudian ada diversifikasi hasil usaha menjadi aset produktif dan kendaraan operasional bernilai investasi. Selanjutnya, yang dapat ditiru dari video ini, video tersebut memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sebuah usaha sederhana dapat berkembang menjadi bisnis yang sukses jika dijalankan dengan strategi yang tepat. Dari kisah tersebut, terdapat beberapa hal penting yang bisa ditiru oleh mahasiswa atau calon wirausahawan pemula. Yang pertama, mulai dari skala kecil, langkah bijak untuk belajar proses, mengelola risiko, dan memperbaiki kesalahan tanpa modal besar. Yang kedua, pilih pemasukan rutin. Telur puyuh menghasilkan pemasukan harian yang memudahkan pengaturan arus kas dan biaya operasional. Yang ketiga, pengembangan bertahap keuntungan diputar kembali untuk ekspansi usaha, bukan untuk konsumsi pribadi. Yang keempat, konsistensi dan disiplin. Keberhasilan ditentukan oleh kedisiplinan harian dalam pemberian pakan dan menjaga kebersihan kandang. Yang kelima, fokus pada satu bidang. Memperdalam keahlian pada satu jenis usaha hingga berkembang sebelum mencoba peluang lain. Yang keenam, produk dengan permintaan stabil. Memilih komoditas kebutuhan masyarakat yang tidak bergantung pada tren atau risiko rendah. Yang ketujuh, mental tangguh hadapi risiko. Kemampuan mencari solusi atas hambatan seperti kenaikan harga pakan, penurunan harga jual, atau masalah ternak. Yang kedelapan, manajemen keuangan bijak. Pengelolaan keuangan yang tepat menjadi faktor penentu agar usaha tidak gagal meski sedang menghasilkan. Yang dapat dikembangkan dalam bisnis ternak puyuh, yang pertama, penguatan manajemen biosecurity dan mitigasi virus. Belajar dari kerugian mencapai 800 juta, kehilangan 7.000 ekor akibat virus selama masa pandemi. Pengembangan yang sangat krusial adalah memperketat sistem biosecurity kandang, serta pengembangan difokuskan pada pencegahan dini mencakup pembatasan akses orang luar ke area produksi dan sterilisasi kendaraan pengangkut pakan atau telur secara lebih sistematis. Efisiensi pengolahan limbah amonia. Mengatasi kadar amonia tinggi melalui mekanisasi seperti conveyor belt atau sistem alas yang bisa ditarik, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan puyuh dan kenyamanan kandang tanpa membengkakkan biaya operasional harian. Selanjutnya, formalisasi strategi lawan arus dalam pembibitan. Mengisi bibit atau polet justru di saat harga telur sedang sangat murah atau anjlok. Hal ini dilakukan agar saat harga telur mulai naik, unggasnya sudah dalam puncak produksi.
Pengembangan yang bisa dilakukan adalah dengan membuat kalender proyeksi pasar yang lebih detail. Dengan pengalaman 20 tahun, Bapak Nur Naim bisa mengembangkan pola data kapan momentum harga murah biasanya terjadi seperti penyebutan bulan suruh dalam video. Sehingga pengisian bibit tidak hanya berdasarkan insting, tetapi berdasarkan data siklus tahunan yang terisi. Selanjutnya, skalalisasi bisnis sampingan sebagai dana infrastruktur. Poin menarik dalam video adalah penggunaan ayam kampung sebagai tabungan yang membangun kandang. Ayam kampung dipelihara selama 40 hari dan hasilnya digunakan khusus untuk biaya fisik kandang agar tidak mengganggu perputarannya uang telur puyuh. Model subsidi silang ini dapat dikembangkan menjadi unit bisnis pendukung yang lebih besar. Jika manajemen ayam kampung ini dikelola secara profesional berdampingan dengan puyuh, maka ekspansi kandang sentral puyuh jaya di masa depan bisa dilakukan tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada pinjaman bank. 5. Optimalisasi rantai pasok pakan dan bibit. Saat ini, Sentral Puyuh Jaya sudah menjadi penyalur pakan dan bibit, polet atau kutuk, bagi peternak lain dengan perputaran uang mencapai 100 juta per hari. Pengembangan yang dapat dilakukan adalah memperkuat peran sebagai pusat logistik puyuh di wilayah tersebut dengan volume pakan yang mencapai 2 gandeng per minggu. Mereka memiliki daya tawar tinggi terhadap pabrik pakan, seperti Haida atau New Harp yang disebutkan. Pengembangan ini dapat diarahkan pada pembentukan komunitas peternak binaan agar serapan telur dan penyediaan pakan menjadi satu ekosistem yang lebih stabil. 6. Standarisasi manajemen rumah tangga dan operasional. Ibu Agustin menjelaskan pembagian peran yang sangat detail, mulai dari urusan memasak untuk karyawan hingga manajemen keuangan. Pengembangan yang dapat dilakukan adalah pendokumentasian sistem kerja atau SOP dengan 15 karyawan, standarisasi cara pemberian makan, takaran vitamin, dan kontrol suhu kandang perlu dilakukan pembukuan agar kualitas produksi tetap stabil meskipun pemilik sedang tidak berada di tempat. Seperti saat rencana liburan 3 hari yang harus diprogramkan jauh-jauh hari. Modifikasi. Berdasarkan pengalaman Bapak Nur Naim, berikut adalah modifikasi strategi yang bisa diterapkan jika ingin memulai atau mengembangkan usaha serupa. Yang pertama, diversifikasi hasil. Puyuh plus ayam kampung. Modifikasi dari Bapak Nur Naim adalah menggunakan keuntungan puyuh untuk memelihara ayam kampung siklus 40 hari. Hasil dari ayam kampung inilah yang digunakan khusus untuk biaya pembangunan kandang atau ekspansi lahan agar modal utama puyuh tidak terganggu. 2. Manajemen kandang ramah amonia. Gunakan sistem kandang tumpuk dengan pembuangan kotoran langsung keluar. Kunci kesehatan puyuh adalah ventilasi dan suhu yang nyaman. Sekitar 18-25 ekor per skat agar tidak terlalu sesak. 3. Pembukuan ketat. Keberhasilan bukan hanya soal ternak, tapi soal pengelolaan uang. Pisahkan uang untuk ansuran bank, pakan, dan gaji karyawan. Jangan tergoda menggunakan uang putaran untuk konsumsi pribadi sebelum kewajiban bisnis selesai. 4. Pemanfaatan limbah upkir. Jangan hanya fokus pada telur. Puyuh yang sudah tidak produktif atau upkir tetap memiliki nilai jual sebagai daging di warung-warung makan. Ini bisa menjadi tambahan modal untuk membeli bibit baru. 5. Mulai dari skala rumahan. Untuk pemula, disarankan mulai dari 5.000 ekor. Jumlah ini dianggap cukup untuk memberikan penghasilan setara gaji kantoran, sehingga pemilik tidak perlu lagi bekerja di luar rumah. Kesimpulan, awal yang sulit,
Pasangan ini memulai bisnis pada tahun 2003 hanya dengan 500 ekor puyuh. Setelah pulang merantau dari Malaysia tanpa membawa hasil, mereka sempat mengontrak selama 6 tahun sebelum akhirnya bisa membeli tanah sendiri. Skala bisnis. Saat ini mereka mengelola 150.000 ekor puyuh dengan bantuan 15 orang karyawan. Perputaran uang harian mereka mencapai sekitar 100 juta dari penjualan telur, pakan, bibit polet, hingga puyuh apkir. Ketahanan bisnis. Mereka pernah mengalami kegagalan total akibat virus saat populasi 70.000 ekor yang menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Namun mereka bangkit kembali dengan modal pinjaman bank dan manajemen yang lebih baik. Strategi lawan arus. Salah satu kunci sukses adalah mengisi bibit polet saat harga telur sedang murah atau jatuh. Ketika harga mulai naik, puyuh mereka sudah mulai bertelur maksimal. Start lebih awal dibandingkan peternak lain. Kesejahteraan keluarga. Keuntungan dari ternak puyuh digunakan untuk membangun rumah, membeli aset, hingga membelikan mobil untuk istri sebagai bentuk apresiasi atau dukungan selama masa sulit. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.